Halo Sobat Indobat, sahabat Perfect Film. Jadi, film yang akan kita bahas malam ini berjudul The Pythian, yang artinya sang tabib. Mari ke filmnya. Di Eropa, pada zaman pertengahan yang gelap, seni pengobatan yang dikembangkan di era Romawi telah dilupakan. Tak ada ahli medis maupun rumah sakit. Jadi, orang sakit hanya berobat ke tukang cukur dengan peralatan dan pengetahuan yang buruk. Pada saat yang sama di belahan dunia lain, yakni Arab, ilmu pengobatan telah maju. Berdasarkan novel Tuah Gurdon. Film dibuka dengan menampilkan suasana desa penambang saat era abad pertengahan, di mana pada saat itu orang-orang di sana bekerja sebagai penambang batu dan sepotong roti sebagai upah mereka bertahan hidup sehari-hari. Tak terkecuali seorang bocah kecil bernama Robert Cole yang juga menjadi salah satu pekerja di sana. Dan pada suatu hari, seorang tukang obat keliling bernama Barber terlihat sedang mempromosikan dirinya yang katanya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ia pun unjuk kebolehan demi mendapat perhatian orang-orang yang ada di sana. Ketika malam tiba saat beristirahat, Rob terbangun karena mendengar ibunya merintih kesakitan. Saat itu, ia tak sengaja meletakkan tangannya di atas jantung sang ibu. Dan di sini tergebraklah hatinya seolah-olah bisa merasakan bahwa ibunya sebentar lagi akan meninggal. Mengetahui hal itu, ia pun panik dan berlari mendatangi Barber dengan harapan dapat membantu menyembuhkan ibunya yang sedang sekarat. Di saat yang sama, ternyata pihak gereja sudah mendatangi rumahnya dan melantunkan ritual penggugur dosa. Pada masa itu, menurut pihak gereja penyakit yang diderita Ibu Rob ini tidak ada obatnya. Jikapun ada, maka itu karunia Tuhan mereka. Metode penyembuhan lewat tabib masih dianggap tabu dan tabib dianggap sebagai penyihir. Sehingga Barber yang sudah nyampe di sana tak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak ada penanganan, akhirnya sang ibu meninggal dunia dan tinggallah Rob bersama kedua adiknya yang masih kecil. Karena sudah tidak memiliki orang tua, pihak gereja lalu mengambil sisa-sisa harta mereka dan mengadopsikan kedua adiknya yang masih kecil. Rob kini menjadi tunawisma dan terlantar. Tiba-tiba, ia teringat dengan sosok Barber. Ia pun menawarkan dirinya agar bisa tinggal bersama dan diangkat sebagai anaknya. Pada awalnya, Barber menolak karena tak ingin menambah beban. Please, just tonight. No. Namun pada akhirnya, ia pun luluh dan kasihan melihat bocah ini yang terus-terusan mengikutinya. Sejak saat itulah ia diangkat menjadi asisten Barber dan selalu ikut berpindah-pindah dari suatu kota ke kota lainnya sebagai tukang obat keliling. Come and get healed. Pada suatu ketika saat ia sudah menjadi seorang pemuda, ia kembali teringat dengan sang ibunda tercintanya. Ia mengungkapkan pada Barber bahwa kini ia sangat ingin menjadi seorang tabib yang benar-benar tabib, bukan hanya tabib-tabiban. Ia sangat ingin belajar ilmu pengobatan dan sangat penasaran dengan organ apa saja yang ada di dalam tubuh manusia. Ia juga ingin membedah tubuh orang mati agar bisa meneliti apa saja yang ada di dalamnya. Namun, Barber tak setuju dan memperingatkan bahwa pembedahan merupakan dosa besar dan akan dianggap sebagian dari ilmu hitam. Sehingga jika saja ketahuan pihak gereja, maka hukumannya adalah dibakar hidup-hidup. Keesokan harinya mereka pun kedatangan seorang pasien dengan keluhan pada giginya. Saat akan melakukan proses pencabutan, Rob seperti biasa ditugaskan untuk memegang si pasien, sama seperti saat ia memegang ibu kandungnya dulu. Ia mendapat firasat bahwa umur pria itu tidak lama lagi. Malam harinya di saat bersantai di bar, ia mengungkapkan kembali tentang keanehan dari firasatnya itu.
Barber pun tertawa karena tidak mungkin ia bisa memprediksikan kematian seseorang. Lagi pula, pasien tadi siang hanya sakit gigi. Ya logik juga sih, ya kan? Saat hendak pulang ke kereta, warga mendatangi Barber beramai-ramai sembari membawa mayat pria yang ia cabut gigi tadi siang. Mereka berdua dianggap melakukan praktik sihir sehingga menyebabkan kematian pada pria ini. Keduanya pun diamuk warga serta keretanya dibakar begitu saja. Untungnya, mereka masih bisa menyelamatkan diri dan sekarang hendak berpindah ke kota yang lain. I could hold them for you. Selang beberapa bulan, Barber mengalami penurunan penglihatan dan mendapati seperti ada lapisan putih di bola matanya yang kita sebut sekarang sebagai katarak. Ia sendiri belum pernah menangani ataupun paham penyakit seperti ini sebelumnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berobat ke seorang tabib Yahudi yang katanya bisa menangani katarak. Sesampainya di sana, Rob dibuat terpukau dengan metode pengobatan yang tabib Yahudi itu lakukan. I make no promises. We operate. Akhirnya Barber pun dioperasi oleh Yahudi itu. Can you know? Beberapa hari kemudian ternyata pengobatan itu berhasil, bro. Oh, bloody rat. Barber pun bisa melihat kembali dengan jelas. Malam harinya, ia pun yang penasaran dengan metode pengobatan yang mereka lakukan tersebut, bertanya tentang ilmu pengobatan apa yang mereka gunakan ini. Tabib itu pun mengatakan kalau ia pernah belajar di suatu daerah yang bernama Isfahan. Ia menjelaskan juga kalau di sana ada seorang tabib besar bernama Ibnu Sina dengan ilmu medisnya yang sangat hebat. Namun sayangnya, selain jarak yang bisa dicapai dalam perjalanan 1 tahun, daerah tersebut juga merupakan daerah otoritas Islam yang pada saat itu aturannya melarang agama lain ada di daerah itu, kecuali Yahudi yang notabene sudah membayar pajak. Setelah pamit dari sana, malamnya Rob terus berpikir tentang ilmu pengobatan. Setelah Barber pulih, ia pun memberitahu tentang ketertarikannya untuk pergi ke sana dan belajar ilmu medis. Di sini Barber hanya tertawa lagi dan menganggap ini lelucon karena jarak kota Isfahan sangatlah jauh. Bloody hell, what are you doing? Tapi pada akhirnya, karena kuatnya keinginan, Barber pun mengalah dan mendukung niat dan keinginan kuat Rob Cole. Sesampainya di pelabuhan, dengan berat hati Barber melepaskan kepergian Rob yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Ia pun mendoakan keselamatan dan juga memberikan seluruh uang tabungannya buat bekal adventurnya Rob Cole. Setelah setahun perjalanan, sampailah ia di Arab, tepatnya di Mesir. Di sana, ia mengaku sebagai umat Yahudi agar diizinkan masuk ke negara itu. Agar orang-orang percaya, ia menyunat dirinya sendiri dengan bermodalkan pisau. Karena tidak ada rute ke kota Isfahan, ia kemudian mengikuti kelompok yang sebagian beramal Yahudi dan sebagian Islam, yang kebetulan juga menuju ke Isfahan yang berada di Mesir. Ia mengucapkan kalimat ini. Shalom. Apa yang dia katakan? Dengar sekali lagi. Shalom. Shalom. Ya, itulah kalimat salam versi Yahudi. Sama seperti salam Panji Gumilang kemarin yang viral di TikTok. Shalom alaihem. Shalom alaihem. Mereka pun mulai mengarungi panasnya padang pasir yang kata pemandu membutuhkan waktu 2 bulan perjalanan ke Isfahan. Dalam perjalanan itu, sampailah mereka di sebuah desa yang kelihatannya warganya telah dibantai habis. Sang pemandu mengatakan bahwa ini adalah ulah dari suku nomaden yang bernama suku Seljuk, yaitu suku yang terkenal kejam dan membunuh orang-orang yang berbeda keyakinan. Di sana, Rob menemukan anak kecil yang sedang menangisi ayahnya. Rob yang kasihan meminta izin pada pemandu kelompok untuk menyertai anak ini. Awalnya pemandu kelompok menolak mengingat tak ada lagi unta yang bisa membawanya. Namun akhirnya Rebecca, si putri cantik dalam kelompok itu berkata kalau dirinya akan membagi tempatnya untuk anak kecil itu. Dari sanalah Rob akhirnya mulai berani menyapa Rebecca dan sepertinya sudah ditumbuhi bulu-bulu cinta. Now many more.
Namun sayangnya, perkenalan mereka tak berlangsung lama karena tiba-tiba mereka dihadang badai pasir yang sangat besar. Keadaan pun menjadi sangat kacau. Setelah badai berlalu, Rob mendapati dirinya sudah terpisah dari kelompoknya. Karena tak ingin menyerah sekalipun tanpa perbekalan, ia pun melanjutkan perjalanannya seorang diri. Saat dirinya merasa sudah tak mampu lagi berjalan, tiba-tiba ia mendengar suara ledakan yang sangat keras. Yang setelah ia lihat, ternyata itu adalah bunyi kembang api dari sebuah kota. Ia pun menuju ke sana dan rupa-rupanya inilah kota yang ia tuju, yaitu Isfahan. Sebuah kota mayoritas muslim yang peradabannya telah maju dengan segala kemewahan yang belum pernah Rob lihat di daerahnya. Setelah bertanya-tanya, ia pun mendapat informasi bahwa Ibnu Sina tinggal di madrasah dan memang membuka sekolah medis. Tak mau menunggu lama, ia pun langsung menemui pengelola madrasah dan meminta agar dirinya bisa diterima menjadi murid Ibnu Sina. Tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Untuk bisa belajar di sana, harus ada surat rekomendasi dari guru di daerah tempat tinggal masing-masing. Ataupun menyumbang sebagian hartanya untuk pembangunan madrasah. Ya, tentu saja ini adalah permintaan oknum madrasah. Karena tidak dapat memenuhi dua syarat itu, ia pun diseret keluar. Ia yang sudah kehabisan daya, hanya bisa pasrah terkapar di tengah kerumunan orang-orang. Namun di saat siuman, rupanya ia sedang diobati oleh seseorang yang tidak menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Bapak ini bertanya asal-usul Rob. Setelah Rob menjelaskan semua tetek bengeknya, bapak itu pun pergi dan meninggalkan Rob di ranjang untuk beristirahat semalam. Keesokan paginya, ia pun dibangunkan oleh pengelola madrasah dan mengupdate kata-kata kemarin bahwa sekarang Rob diterima sebagai murid madrasah ini. Ia pun diberi pakaian. Pagi itu pun ia langsung masuk kelas, namun ia masih terbingung-bingung dan termehong-mehong. Kemarin waktu mau ngelamar di sini, ditolak bahkan diseret keluar. Hari ini kok sudah terbalik? Ya dikasih pakaian lagi. Namun tak mau berlarut dalam kebingungan, ia bertanya pada kawan di samping. Murid ini yang bernama Mirdin memberitahu kalau yang mengobati Rob semalam itulah Ibnu Sina. Oh mak, rupanya itu orangnya. Kini ia tinggal bersama keluarga Mirdin. Mirdin pun banyak menjelaskan tentang Isfahan yang salah satunya tentang para mullah, yaitu kelompok fanatisme yang sering menantang raja. Hari-hari selanjutnya Rob habiskan dengan mempelajari dunia medis. Ia banyak membaca di perpustakaan dan beberapa malam ia juga belajar tentang astronomi. Hingga pada suatu hari, karena Mirdin taunya Rob adalah Yahudi, ia pun diajak untuk bertemu dengan tokoh besar Yahudi di sana. Imam kalau bahasa mudahnya, ya kan? Imam Yahudi itu menyambut Rob dengan baik, bahkan turut memperkenalkan calon istrinya yang ternyata calon istrinya adalah Rebecca. Mereka pun menikah dengan pesta yang diadakan ya lumayan meriah lah ya kan. Namun berbeda dengan hati Rebecca dan Rob. Mereka berdua justru terlihat kecewa yang sepertinya pernikahan ini juga tak diharapkan oleh Rebecca. Rob yang masih merasa kecewa, malamnya ia pun pergi ke rumah bordil. Namun bukannya mau senang-senang bro. Ia di sana malah kembali mendapatkan firasat mengenai kematian si wanita itu. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung membawa ke madrasah. Di hadapan Ibnu Sina, ia menjelaskan tentang firasatnya yang setelah benar-benar dicek, akhirnya diketahui kalau si wanita itu beberapa jam yang lalu tersengat kalajengking pada jempol kakinya. Pada keesokan malam, Ibnu Sina dipanggil oleh raja ke istananya. Di sana, Ibnu Sina diminta untuk mengobati tangan raja yang terkilir setelah memenggal seorang anak penguasa kelompok Seljuk yang datang memberikan pesan perdamaian. Karena menurut raja kelompok Seljuk tak pernah menepati janji, maka dikirimkanlah kembali si kepala anaknya itu sebagai tanda perjanjian takkan disepakati. Hal itu tentu saja membuat pemimpin Seljuk geram. Akhirnya sebagai balas dendam ia mengirimkan seseorang yang terinfeksi penyakit Black Death. Get one of our brothers who is suffering from the Black Death. Dari sinilah awal mula menyebarnya wabah Black Death, yaitu wabah mematikan yang saat itu masih belum ditemukan obatnya.
Mengetahui hal itu, Ibnu Sina mulai cemas yang kemudian mengajak seorang muridnya yaitu si Rob untuk menemui raja dan menyarankan evakuasi dan karantina sebelum semua warga tertular. Namun, sang raja yang memang sedikit arogan menolak karena ia merasa akan dianggap kalah oleh kaum Seljuk. Tak butuh waktu lama, orang-orang yang terinfeksi pun mulai berdatangan dan dalam sekejap madrasah di sana telah dipenuhi dengan pasien dan kota pun telah diambang kepanikan. Rob juga menjadi sangat panik setelah menyentuh dada-dada pasien dan mendapati kalau ajal mereka akan tiba. Pintu gerbang keluar Isfahan pun ditutup dan hanya diperbolehkan untuk petinggi-petinggi saja. Di sini, Imam Yahudi yang kaya raya berhasil menyogok prajurit. Alhasil dapat keluar dari benteng Isfahan dan meninggalkan istrinya Rebecca yang sudah terinfeksi. Untungnya, Rob mengetahui hal itu dari ayah Mirdin dan langsung membawa Rebecca ke tempat penyembuhan. Wabah Black Death saat ini dianggap sebagai penyakit kutukan karena belum diketahui penyebabnya. Kota pun menjadi sangat sepi karena angka kematian terus berlonjak setiap harinya. Rob yang masih dipenuhi dengan rasa penasarannya yang sangat tinggi melihat bahwa mayat-mayat dipenuhi dengan kutu yang diasumsikan menjadi penyebab dari penyakit tersebut. Mayat-mayat yang terinfeksi pun lalu dibakar untuk mengurangi resiko penularan. Setelah Ibnu Sina melakukan penelitian, akhirnya beliau menemukan bahwa wabah ini berasal dari tikus yang menyebar ke manusia. Dan akhirnya mereka pun menemukan solusi untuk membasmi seluruh tikus-tikus di kota. Dan sejak itulah, angka kematian akhirnya berangsur-angsur menurun. Beberapa hari kemudian penduduk yang mengungsi pun telah kembali berdatangan termasuk Imam Yahudi tadi. Mendengar kabar tersebut, akhirnya Rob kembali terpisah karena Rebecca harus kembali kepada suaminya. Malamnya, sang raja memanggil semua tabib dari madrasah. Sang raja sangat berterima kasih dan mengapresiasikan hasil kerja keras para tabib dalam mengobati warga Isfahan. Mereka pun mengadakan pesta sebagai bentuk kemenangan. Di pesta itu, raja sempat berbincang dengan Rob mengenai kekuasaannya selama ini. Di sana, ia pun mengungkapkan kalau dirinya akan menjadi sahabat Rob untuk kedepannya. Kegiatan pengajaran Ibnu Sina di madrasah kembali berjalan normal. Saat itu, Rob sedang mengurus salah satu pasien lelaki tua. Pak tua ini merasa bahwa umurnya tak lama lagi, ya seperti dapat bisikan lah, ya kan. Ia pun meninggalkan wasiat kepada Rob untuk nanti meletakkan mayatnya di puncak menara. Karena rupanya dia adalah penganut keyakinan yang tradisinya adalah membiarkan burung-burung pemakan bangkai memakan tubuhnya. Beberapa hari kemudian benar saja bro, bapak itu benar-benar mati. Melihat kesempatan ini, Rob auto membawa mayat ini ke ruang bawah tanah untuk mulai membedah secara sembunyi-sembunyi. Dari jenazah itulah, ia mendapat banyak ilmu mengenai apa-apa saja yang ada di dalam tubuh manusia. Ia pun menggambar sekaligus mencatat satu persatu organ itu. Di tempat lain namun masih di dalam benteng Isfahan, kelompok yang bernama para mullah berkumpul di dalam masjid dan merencanakan pemberontakan terhadap raja, yang mana dasar dari kebencian tersebut berasal dari ketidaksukaan terhadap komunitas Yahudi. Kemudian imam para mullah melakukan pertemuan dengan Bani Seljuk yang di luar benteng, guna dan maksud untuk mengajak kerjasama dalam mengkudeta raja dan mengusir orang-orang Yahudi dari Isfahan. Kelompok Seljuk yang memang bermusuhan dengan raja tentu saja langsung menyetujui kesepakatan ini. Pada suatu hari, Mirdin dipanggil oleh Imam Yahudi untuk memeriksa keadaan Rebecca. Setelah diperiksa, ternyata Rebecca sedang hamil dan Rebecca pun jujur kalau kehamilan itu adalah kehamilan hasil hubungannya dengan Rob Cole. Mirdin yang tak ingin terjadi masalah yang besar, ia pun menyarankan agar Rebecca tetap menjaga rahasia itu dari suaminya. Di malam yang kedua, Rob melanjutkan pembedahan dan penelitian. Namun sayangnya, kegiatan itu telah diketahui oleh para mullah.
Rob pun akhirnya diseret ke pengadilan, yang hal itu juga menyeret Ibnu Sina karena dianggap sebagai yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan muridnya. Mereka berdua pun dijatuhi hukuman mati. Di dalam penjara sembari menunggu hari eksekusi, Rob dengan sangat menyesal menyampaikan permintaan maafnya. Namun, Ibnu Sina tak mempermasalahkan hal ini. Ibnu Sina kemudian menanyakan apa saja organ yang ia pelajari saat membedah jenazah kemarin. Rob pun bercerita panjang lebar dan secara detail organ-organ yang ia temui. Di sini sang guru baru terkesima karena menyadari bahwa buku yang ia pelajari di perpustakaan ternyata kurang lengkap. Sementara itu di istana, Raja melakukan pertemuan dengan imam besar para mullah dan melakukan negosiasi untuk melepaskan Rob dan Ibnu Sina. Namun sayangnya, imam besar itu menolak dengan alasan bahwa itu sudah merupakan aturan dan harus segera dihukum. Raja pun tentu langsung marah dan melayangkan pedangnya, namun tiba-tiba ia terjatuh karena merasakan sakit di perutnya. Di detik-detik terakhir itu sebelum eksekusi dilakukan, tiba-tiba pengawal kerajaan menyerang dan membawa Ibnu Sina dan Rob ke istana. Di sana sang raja terbaring tak berdaya karena masalah pada perutnya. Sang raja mempercayai Ibnu Sina dan Rob untuk melakukan operasi guna mengetahui penyebab dari sakitnya ini. Sebelum dimulai, Rob meminta syarat kepada raja untuk dipanggilkan sahabatnya Mirdin dan juga mengamankan Rebecca yang ternyata sedang dalam proses rajam karena ketahuan selingkuh dengan Rob. Tak perlu waktu lama, penjemputan Mirdin dan penyelamatan Rebecca pun berhasil dan setelahnya proses operasi pertama di dunia pun dimulai. Rob memimpin operasi saat itu dan didampingi Ibnu Sina sekaligus Mirdin. Sementara di luar istana saat ini, para pasukan kerajaan terlihat mempersiapkan pertahanan. Sedangkan kelompok Seljuk juga terlihat mempersiapkan strategi penyerangan. Dengan sangat teliti, operasi itu pun terus dilakukan dan pada akhirnya Rob menemukan sumber penyakit yang diderita raja, yang kita sebut sekarang sebagai usus buntu. We need to clean it with fire from the inside. Di tahap-tahap terakhir operasi itu, Rob tiba-tiba teringat dengan ibunya yang dulu menderita penyakit yang sama. Ia pun sangat sedih seandainya saja dulu ia sudah bisa memahami dunia medis seperti sekarang ini, pasti ibunya masih bisa diselamatkan. Dalam keadaan yang belum pulih, Raja tetap bersikeras untuk turun dalam peperangan dan sebagai rasa terima kasihnya, ia pun menawarkan pengawalan untuk membawa Rob dan teman-temannya keluar dari Isfahan dengan selamat. Di luar sana dengan sisa tenaga, sang raja mengangkat pedangnya untuk memimpin perang. Peperangan pun terjadi antara kelompok Raja Isfahan dan kelompok Seljuk. Sementara di dalam madrasah yang saat ini sudah mulai terbakar, terlihat Ibnu Sina yang sedang duduk termenung. Ia pun mengungkapkan tentang mimpinya yang selama ini untuk mengajar dan menyebarkan ilmu medis kepada ribuan muridnya. Namun nyatanya, mimpinya tersebut tak akan nyata karena kini semua buku dan madrasah pun akan hangus terbakar. Rob pun di sini berusaha untuk mengajaknya pergi, tapi sayangnya Ibnu Sina saat itu tengah sekarat karena meminum satu racun. Sebelum pergi, Ibnu Sina pun sempat mewariskan sebuah buku medis yang selama ini ia tulis. Sang guru berpesan agar ilmu pengetahuan medis terus dikembangkan. Peperangan di luar sana pun berakhir dan raja telah dikalahkan dan kini Isfahan telah jatuh ke tangan Seljuk. Untungnya, Rob telah berhasil keluar dan bisa pergi dengan selamat bersama Rebecca dan beberapa Yahudi sekaligus Mirdin. Beberapa tahun kemudian di tanah kelahirannya, rupanya usaha barber tidak berjalan begitu mulus karena semakin berkurangnya pasien disebabkan peradaban yang semakin maju. Suatu ketika, ia pun mendapat informasi dari seorang anak kecil yang menceritakan bahwa di kota ada seorang tabib hebat dari Timur Tengah yang mendirikan rumah sakit dan barber dibuat terkejut setelah si anak itu mengatakan kalau tabib itu bernama Physician Cole. Film berdasarkan novel ini pun selesai. Intinya, jangan patah semangat dalam menggapai sebuah impian.
Di akhir kata, Mimin ingin mengoreksi dan sedikit menjelaskan perihal kesalahan dalam film ini. Pertama, umat muslim tidak pernah melakukan sujud kepada rajanya karena hal itu hukumnya haram. Kedua, Ibnu Sina tidaklah meninggal karena meminum racun. Dan ketiga,